Oke, kembali lagi di channel Fuad Makarim. Kali ini kita akan coba untuk menggunakan package autentikasi atau user management yang namanya Clerk. Jadi Clerk ini adalah package yang memudahkan kita untuk setup fitur autentikasi, otorisasi, dan user management. Nah, di sini seperti yang kita lihat, Clerk sudah menyediakan komponen-komponen yang biasa kita butuhkan untuk autentikasi atau user management ya. Contohnya di sini ada form sign in, sign up, kemudian di sini bahkan sudah ada page untuk update profilnya. Nah, Clerk ini nanti akan kita coba untuk pasang di Next.js. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke implementasinya. Oke, di sini kita coba lihat dokumentasinya. Kemudian, nah di sini dia sudah menyediakan bagaimana memulai dari menggunakan framework. Di sini ada Next.js, React, Remix, dan lain-lain ya. Kita coba yang Next.js. Di sini sudah ada tahapannya. Kita langsung saja coba ya. Nah, di sini tadi saya sudah uh, setup project Next.js baru. Ini kita buka aja dengan code editor. Oke, kita mulai. Katanya yang pertama adalah install package-nya dulu ya. npm install cloud.js. Kita kopas saja. Oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua adalah mengatur environment variable. Oke, di sini berarti kita harus bikin akun dulu ya, karena kita harus cek di dashboard-nya. Terus nanti ada API keys yang harus kita copy nanti ke environment project kita ya. Kita mulai dulu. Di sini saya login aja pakai Gmail. Ini adalah dashboard Clerk. Di sini ya, kita lihat saya sudah bikin satu aplikasi. Kalau teman-teman baru harusnya uh, ada onboarding atau disuruh bikin aplikasi dulu ya. Nah, ini ada create application. Nama aplikasinya apa? Di sini saya bikin subset. Kemudian di sini sign in option-nya ada beberapa pilihan email, phone number, username, Google. Untuk sementara saya bikin default dulu ya, email dan Google. Klik create application. Ini kita lihat ada preview tadi ya. Oke, ini udah ada framework, pilihan frameworknya supaya kita lebih mudah untuk memulainya. Oke, ambil API keys dari dashboard. API keys di sini kita copy, lalu buka projectnya lagi. Ini kita bikin file baru namanya .env lokal ya, karena kita masih di lokal, kita paste di sini. Oke, itu sudah. Kemudian apa lagi? Ini sudah ya, next public, word, publish key, dan secret key-nya. Kemudian kita harus tambah middleware di aplikasi kita.
Untuk apa? Ini untuk mengecek user authentication-nya, dan nanti kita bisa memprotek root atau page dari aplikasi kita. Misalnya hanya bisa diakses oleh yang sudah login atau sudah terautentikasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, buat file middleware di mana nih? Di dalam src. Oke, src kita bikin file namanya middleware.ts. Oke. Oke, isinya ini kita kopas aja langsung. Nah, di sini kita seperti yang kita lihat, kita memanggil fungsi middleware dari clerk-nya ya. Jadi sudah disediakan pengecekannya di dalam fungsi ini, di clerk-nya. Kalau yang ini, config ini untuk mengecualikan saja sih ini, mengecualikan folder next dan API. Karena kita tidak perlu pengecekan di situ ya. Oke, itu sudah. Coba kita baca dulu. By default, clerk middleware tidak akan memprotek root apapun. Semua root adalah public dan kita harus opt-in atau setting protection-nya untuk root yang kita inginkan. Oke, di sini ada contohnya nggak ya? Ini yang ini kode awalnya ya. Terus di sini. Oke, nanti jika kita ingin memprotek suatu root atau halaman, nanti kita tinggal menambahkan fungsi create root matcher, terus ini kita list halaman apa aja yang diprotek. Oke, tapi sebelum sini kita lanjut dulu. Kemudian langkah keempat adalah kita harus menambahkan komponen cloud provider. Oke, nah ini katanya cloud provider ini menyediakan hooks ya, hooks atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ulang, dan komponennya harus menjadi children dari cloud provider. Oke. Nah, setelah itu nanti kita bakal bisa menggunakan komponen lainnya di dalamnya ya. Karena Cloud sudah menyediakan pre-built komponennya seperti ini nih, sign in. Oke, sign in, sign out, user button, dan lain-lainnya. User button adalah komponen untuk menampilkan avatar kalau sudah login ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini kita pakai app router ya. Jadi di layoutnya kita tambahkan tadi ya komponen cloud provider di paling luar. Nanti kita bisa menggunakan komponen lainnya di dalamnya ya. Oke, paling kita copy ini ya, ininya aja dulu, yang paling atas. Di layout ya, di layout, di sini kita tambah. Terus deh, di sini sudah, kemudian baru kita panggil ke providernya membungkus semuanya ya, di paling luar. Oke, cloud provider. Dan ini kita udah bisa panggil komponen sign in, sign out ya, dan button-buttonnya. Kita coba aja langsung. Ini di body, oke, di sebelum children ya. Oke, ini kita ke bawahin. Di sini kita tambahin.
Sip, ini sudah kita panggil. Ini apa lagi nih? Oh, ini bikin contoh page, homepage ya. Ini sudah ada homepage-nya. Oke, ini kita konten defaultnya kita hapus saja. Kemudian ini kita bikin defaultnya RAFCE ya, terus homepage. Kemudian ini udah bisa kita preview. Oke, coba kita jalanin. npm run dev. Masih waduh, teman-teman. Sip, di sini seperti yang kita lihat ya, sudah ada komponen sign in dan ini home ya. Home itu adalah page ini. Coba kita cek dulu. Jadi misalnya kita edit homepage, nah, benar ya. Jadi homepage-nya emang tidak di protect ya, karena tadi kita juga baca di dokumentasinya bahwa root ini by default tidak memprotek root apapun, jadi kita harus melis eh, halaman apa aja yang diprotek untuk home. Berarti. Oke, di sini udah tombol sign in, coba kita klik dulu. Oke, ini sudah masuk ke halaman login. Di sini kita lihat ada nama aplikasinya, kemudian opsi loginnya dengan Google dan email. Kita coba dulu sign up ya. Sign up, continue with Google. Saya pakai email yang lain ya. Sip, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita lihat sudah ada avatar dari email saya. Berarti tandanya sudah berhasil masuk usernya. Coba kita lihat di dashboardnya ya. Di dashboardnya coba kita ke menu users. Oke, di sini sudah ada satu user yang berhasil terdaftar. Wah, ternyata gampang ya menggunakan code. Hanya 4 tahap tadi kita ikuti, kita sudah dapat fitur autentikasi, kemudian user juga bisa daftar dan kita bisa lihat data usernya di sini ya. Nah, di sini detailnya juga sudah lengkap. Ini udah enak banget nih. Cepat. Biasanya kita kalau setup autentikasi itu paling males ya karena banyak dan lumayan lumayan ribet gitu. Nah, ini dengan code tadi hanya 4 langkah sudah kita fitur autentikasinya. Oke, di sini juga ada dashboardnya, kita bisa lihat berapa totalnya yang user aktif, yang daftar, dan log. Oke, kita kembali ke aplikasi. Di sini harusnya kita kalau diklik kemana nih? Kalau diklik kita sudah bisa sign out dan manage account. Coba kita manage account ya. Di sini sudah ada page untuk manage profilnya dan sudah bisa update-update. Oke, terus kalau kita sign out, ini sudah berhasil. Nah, untuk setupnya seperti itu, teman-teman, cukup simple. Kemudian yang perlu kita coba itu tadi yang memprotek satu root. Memprotek satu root itu bagaimana? Coba kita ke dokumennya. Tadi bagian middleware ya kalau nggak. Terus, nah di sini referensinya. Hmm, Oke, di sini kita ikutin aja ini. Misalnya kita bikin dulu ya page-nya.
Ini kita bikin folder, misalnya dashboard. Ini kita bikin page lagi, RFCE dashboard. Nah, ini kita coba akses dulu. Ini dalam keadaan logout ya, karena ini ada tombol sign in. Akses dashboard. Ini bisa diakses dashboardnya karena belum diprotect. Oke, kalau kita terapin protect-nya gimana caranya? Oke, di sini kita panggil dulu create route matcher-nya di middleware ya. Di middleware, ini import create route matcher. Oke, udah ada. Kemudian di sini kita list halaman yang mau diprotect. Di sini, kayak tadi kita sudah bikin yang ini ya, page dashboard slash dashboard dan seterusnya gitu ya. Ini satu dulu aja, kita cobain. Export default cloud middleware. Oke, di dalamnya ditambah opsi function ini ya. Oke, di sini kita lihat dia akan membaca is protected root. Is protected root itu apa? Yang tadi kita list ya, halaman root apa aja yang kita protect. Lalu dia akan memanggil out protect. Out protect ini harusnya sih dari cloud-nya. Dari code-nya. Oke, kita coba langsung. Dan sudah seperti itu aja. Cukup simpel ya cara implementasi protect-nya. Oke, kita coba lagi di sini. Apakah bisa ya? Harusnya sih expect-nya ketika ini di reload, itu nanti ke halaman sign in. Oke. Nah, benar teman-teman. Tadi ketika kita reload, halaman slash dashboard-nya langsung diarahkan ke halaman sign in ya. Karena kita sudah protect bahwa untuk mengakses dashboard harus login dulu atau sign in dulu. Coba kita login dengan akun yang tadi. Sip, sudah masuk ke dashboard dan ini juga sudah tampil usernya ya. Oke, itu dia cara setup klub ke Next.js. Hanya berapa menit kita sudah punya fitur autentikasi dan user management. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Komen jika ada saran harus bahas apa lagi. Oke, sekian. Thank you.